pesan Tuhan 2024. Ya. Apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan pesankan bagi kita, dan apa yang menjadi persiapan kita supaya kita mengetahui, ya, untuk melakukan persiapan menghadapi masa-masa sulit di bumi. Mana Sorgawi. Masa-masa sulit itu seperti apa? Ya, oridahaka inhala hasada udidahaka yan namasana. Haleluya, 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 haleluya. Ini ada yang Tuhan sampaikan, ya, bagi kita yang ada di sini, ya. Ya, mungkin salah satu atau siapapun, ya, kita yang ada di sini, Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan berfirman, berdamailah dengan hatimu. Damaikan hatimu. Ya, artinya apa? Ya, mungkin ada di sini yang hanya mengintai saja seperti itu, ya. Nah, damaikan hatimu dengan pelayanan ini, maka engkau akan mendapatkan hikmat. Ya. Jadi saudara bukan hanya pengintai saja di sini, tapi penerima berkat. Amin. Amin. Ya. Karena kami yang berdiri di sini bukan berasal daripada apa kata manusia, tetapi kami berdiri menyampaikan apa yang berasal daripada Tuhan. Dan kami berdiri bukan atas perintah manusia, tetapi kami berdiri atas perintah Roh Kudus. Ya. Karena kami diajarkan bukan oleh manusia, tetapi Roh Kudus itu sendiri yang mengajarkan kami. Dan kami akan pegang teguh segala sesuatu yang berasal daripada Roh Kudus, karena apa yang berasal daripada Roh Kudus adalah kebenaran. Haleluya. Jadi siapapun di antara kita yang hadir dan turut di dalam peribadatan ini, yang hanya melihat-lihat saja atau hanya mengintai-mengintai saja, ya, atau bahkan mencari-cari kesalahan, saya perkatakan di dalam nama Yahushua, nama yang hidup, bahkan malam ini hatimu akan ditangkap Tuhan, akan dipakai untuk kemuliaan namanya, dan bahkan engkau akan menjadi saksi bagi kebenarannya. Amin. Di dalam Tuhan tiada yang tersembunyi, semua akan dibukakan. Karena apa? Ya, Elohim sangat mengasihi saudara dan saya. Ya. Dan kita juga katakan, I love you Lord. I love you Bapak Yahweh. Ya. Oke, pesan Tuhan tahun 2024. Ya. Dan pesan ini, ya, pesan ini akan berlanjut. Maksudnya tahunnya akan berlanjut. Ini hanya diawali 2024. Ya, Salam Pak Simeon Christopher, ya, langsung muncul saudara. Aku mengasihimu. Ya, oke. Apa yang Tuhan katakan? Mari saya akan bacakan. Mari Pak Simeon Christopher, dengarkan apa yang Tuhan katakan, supaya Pak Simeon juga benar-benar diberkati. Senyum saya. Karena sukacita saya kalau udah seperti ini, ya. Aduh, I love you Lord, ya. Masa-masa yang mulai berat diperhadapkan di dalam bumi ini. Indonesia akan mengalami masa-masa yang sulit, diperhadapkan dengan perekonomian. Ya. Jadi di sini memang Indonesia sudah diperhadapkan dengan perekonomian, ya, yang sulit, tetapi akan semakin sulit, ya. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, persiapkan hatimu akan hal ini dan berhikmatlah akan segala sesuatu, ya. Kesusahan-kesusahan akan semakin datang. Nah, kesusahan apa yang Tuhan maksudkan? Aku Tuhan berfirman, beritahukanlah, karang-karang di hati manusia akan sangat sulit terkikis. Ya. Jadi kesusahan yang terlebih besar itu bukan hanya berbicara finansial saja, ya. Tetapi kesusahan yang terbesar itu adalah untuk merubah karakter, ya. Nanti saya akan jelaskan kesaksian yang saya sudah nyatakan di grup juga, ya. Nah, aku Tuhan berfirman, beritahukanlah, karang-karang di hati manusia akan sangat sulit terkikis.
kekesalan, kemarahan, perdebatan, pertikaian, iri hati semakin memenuhi bumi. Sampaikanlah, hasrat perlakuan manusia akan semakin sulit dikuasai. Kesukaran akan terjadi. Aku berfirman, orang-orang akan semakin berdiri atas diri sendiri dan cinta akan uang. Saat Tuhan menyampaikan kalimat ini, ya, Tuhan menaruhkan gambaran kesedihannya. Dan dia memberikan penglihatan di mana kesalahan umat manusia semakin besar. Ini tadi pesan ini diberikan jam berapa ini ya? Sekitar jam 12-an. Ya. Jam 12-an tadi. Karena kami sebelum ibadah Sabat ya. Udah lebih dari jam 12 ya. Ya, sekitar jam 1 jam 2 lah ya. Jadi Tuhan tadi memberikan penglihatan ya yang sangat jelas di mana sangat banyak orang-orang yang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan ya. Banyak pertengkaran, perselisihan, kehancuran di mana-mana ya. Jadi penglihatan itu sangat nyata tadi ya. Orang-orang berdiri dengan kekerasan hati ya. Nah, ya seperti preman-preman seperti itu ya. Seperti mengandalkan, ini aku bisa, aku mampu. Seperti itu. Kemudian Tuhan berfirman, semakin besar kesalahan, hanya takut akan Tuhanlah yang akan menyelamatkanmu di masa itu. Sampaikanlah, barang siapa yang melihat keadaan ini semakin sulit, ketahuilah, inilah masa yang telah aku firmankan kepadamu, masa yang sukar. Semakin sulit bagi umatku untuk berdiri. Pun mereka akan semakin menjauh dari hadiratku. Dan waktu Tuhan menyampaikan ini, air mata ini pun sangat kencang, sangat deras ya. Nah, aku mengatakan hal ini, sesungguhnya hatiku sungguh berduka. Aku mengatakan hal ini sebab aku Tuhan melihat kemampuan umatku untuk bertahan. Banyak yang akan gagal. Karena aku Tuhan melihat mereka tidak berjuang melawan hati dan kedagingan mereka. Karena mereka lebih memilih bumi ini daripada aku. Aku mengetahui semuanya ini. Dan aku pun berdiri juga berfirman melalui hamba-hambaku. Aku Tuhan tetap menolong umatku. Aku Tuhan berdiri menyatakan firmanku sebagai juru selamat bagimu. Semua cara telah aku perbuat, akan tetapi di manakah hati yang terbuka bagiku? Saya bertanya, kenapa bisa terjadi Tuhan? Tuhan katakan, keadaan mereka lah yang menjadikan mereka terjatuh. Kekhawatiran akan kehidupan, perkara makan dan minum, jabatan dan kedudukan. Jauhilah orang-orang yang bukan daripada aku. Orang-orang yang mengajarkan kepalsuan, yang bukan mengajarkanmu untuk melakukan firmanku, seluruh firmanku. Karena aku telah berfirman kepadamu. Jauhi orang-orang yang tidak tunduk akan firmanku, yang mengajarkannya demikian kepadamu. Jauhi mereka itu. Sungguh berat hukuman orang-orang yang meniadakan satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat dengan mengajarkannya juga kepada umatku. Satu iota atau satu titik pun tidak pernah aku tiadakan dari hukum Taurat. Karena itu, sucikanlah dan kuduskanlah itu bagimu. Bacalah seluruh hukum yang telah kusampaikan bagimu, bagi seluruh umatku. Dan lakukanlah itu bukan untuk kebenaranmu saja di hadapanku, namun sebagai bukti kesetiaanmu kepadaku yang engkau terima sebagai Bapa, Raja, Tuhan, dan Juru Selamat, penolong bagi engkau. Ya. Ini nanti akan saya baca ulang. Dan ada 5 hal ya, yang Tuhan
bukakan di tahun-tahun 2024 ya. Yang pertama, Tuhan menyebutkan ya, tahun 2024 dan ini dimulai ya. Artinya bukan hanya 2024-nya, ini akan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya ya. Yang pertama, tahun kesusahan. Hodidaka ina hala hasana. Semakin susah. Tuhan berfirman, semakin susah untuk berjuang. Hidahaka idahal hasana holilahaka yanamasa de ina hala hasana. Di saat engkau tidak berdiri teguh akan kebenaran firman-Ku, firman Tuhan. Hodidahaka ina hala hasana udidahana hala hasana. Lakukanlah seluruh firman-Ku, maka engkau akan diselamatkan. Hodina hasada udidahina. Tahun kesusahan akan menghampirimu. Hokayana hasada udidahana hasana. Dan tahun itulah semakin sulit bagimu berjuang. Tuhan berfirman, kenapa sulit kita berjuang? Karena kita tidak membiarkan Tuhan itu benar-benar berdiam di dalam kita untuk menuntun kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang pertama, tahun kesusahan. Tuhan berfirman, tahun di mana umat manusia akan semakin kesusahan di dalam pertobatan dan perubahan. Berbagai macam karakter sulit diubahkan. Pertobatan yang kurang sempurna, karena akan sangat sulit berjuang melakukan firman-Ku. Mereka harus berusaha untuk menguasai hati, pikiran, dan perkataan. Mereka harus melakukan kehendak-Ku tanpa memandang kemampuannya, karena Aku Tuhan berkuasa. Jaga hati sampai selama-lamanya. Tahun kesusahan yang terlebih yang Tuhan firmankan di sini adalah kesusahan kita untuk bertobat sepenuhnya. Ya. Beberapa bulan silam di dalam tim, ya, saya pernah menyampaikan, selesaikan tahun ini segala karakter-karaktermu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuntaskan semua itu. Karena tahun 2024 adalah tahun masa sulit. Nah, ini sudah saya sampaikan beberapa bulan di tempat ini. Ya, kalau saudara mau dengarkan, tiap hari kami di sini selalu mendengarkan suara Tuhan ya. Mari kemari. Ya, kami bersyukur dengan tim ini, persekutuan ini yang walau hanya kecil dipandang dunia, tetapi Tuhan benar-benar berfirman. Jadi saya sampaikan kepada mereka, karena kami yang ada di sini adalah orang-orang yang telah berkomitmen untuk sepenuhnya hidup dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh dan meninggalkan dunia dan untuk mengikut Tuhan, tetapi tetap bekerja. Ya. Nah, jadi saya sampaikan kepada mereka, Tuhan berfirman, 2024 itu masa yang sangat sulit bagi kita untuk berjuang dan bertahan. Ya. Saya tidak heran kenapa Tuhan berfirman demikian, ya. Karena sebagai anak-anak terang, kita harus melihat segala musim dan kita akan mengenali keadaan-keadaan di muka bumi ini, ya. Saya pernah ceritakan kepada saudara di mana ada satu momen yang diizinkan, ada perbincangan antara Lucifer, ya, yang diperhadapkan, ya, di sebelah saya, dan saya mengingat perkataannya. Manusia tidak mengetahui jikalau bumi ini sudah sangat singkat, katanya. Bahkan Lucifer itu sendiri berkata, waktuku sudah sangat singkat, katanya, karena pada akhirnya dia akan dibinasakan. Karena saat ini dia masih ada, dia adalah roh, ya.
Karena sesungguhnya kita adalah manusia roh yang masih memakai daging. Melalui daging inilah kita diuji kelayakannya. Nah, namun pada akhirnya Lucifer beserta sepertiga para malaikat sorga yang memberontak akan dibinasakan, akan masuk ke dalam perapian, ya. Nah, akan masuk ke dalam perapian. Nah, jadi oleh karena itu dia tidak akan tinggal diam. Saya mengingat waktu dia bilang, lakukan pekerjaanmu dan aku akan melakukan pekerjaanku, katanya. Pekerjaan dia apa? Menyesatkan umat Tuhan. Pekerjaan saya apa? Untuk menuntun umat Tuhan ke dalam kebenaran. Ya, jadi kami seperti berduel seperti itu, ya. Nah, itu tahun 2017. Dia katakan akan ada hari di mana aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menyesatkan umat manusia. Hari itulah di mana mengatakan dia, ya, akan waktunya tiba untuk dibinasakan. Jadi sebelum dia dibinasakan, dia akan bekerja dengan giat, ya, untuk menyesatkan umat Tuhan, ya. Melalui apa dia menyesatkan umat Tuhan? Karakter manusia, ya. Waktu saya tanya dia, kaulah yang membuat dosa itu, dia katakan apa? Manusialah yang tidak bisa melawan kedagingannya, katanya. Dan merekalah yang membuahi segala keinginan itu, ya. Manusia yang tidak bisa melawan kedagingan, ya. Jadi pas yang dia katakan, karena juga ada tertulis, ya, di saat keinginan itu dibuahi, maka ia akan menjadi dosa, ya. Nah, di saat dia menjadi dosa akan melahirkan akan melahirkan dosa, ya, yang akan membawa kepada maut, ya, membawa kepada kebinasaan. Jadi karena kedagingan, karena keinginan manusia ialah yang dilihat oleh para iblis. Nah, itulah yang dibuahi sehingga melahirkan dosa. Seperti itu, ya. Jadi kalau ada ujian yang membuatmu untuk menginginkan sesuatu hal, ya, membuatmu ingin marah gitu kan. Nah, maka di sana kamu harus sadar penuh, ya. Sadar dan berjaga-jagalah. Karena iblis itu kan selalu mengintai, ya. Kita harus melawan si jahat. Sekalipun seseorang memancing engkau untuk marah, sekalipun seseorang memancing engkau untuk kecewa atau tersinggung, maka di sanalah, ya, keinginanmu untuk marah itu kamu harus penguasaan diri, buah roh yang terakhir, ya. Dan sangat penting dalam hidup kita, ya, penguasaan diri, ya. Jadi keinginan untuk marah itu, ya, benar-benar kita tahan. Nah, di saat itu kita tahan, kita penguasaan diri, maka iblis tidak akan bisa membuahi keinginan tadi, sehingga dia tidak bisa menjadi dosa, ya. Nah, jadi di akhir zaman ini ketahuilah, iblis itu akan bekerja semakin giat, iblis itu akan bekerja semakin keras, dan saya tahu, ya, ini tahun-tahun dia akan mengerjakannya. Karena saya mengingat 2021 Tuhan katakan, anakku, 2024 adalah masa sulit di bumi, ya. Tadinya saya berpikir, ya, kalau masa sulit di bumi itu berbicara perekonomian, tetapi ternyata, ya, masa sulit itu terlebih berbicara kesukaran kita untuk merubah segala karakter, ya. Makanya di sini saya sangat keras mengajar, ya, dan puji Tuhan, ya, bahkan sebelum menjelang tanggal 31 semua Tuhan tunjukkan, ya. Dan kami berkomitmen untuk benar-benar mematahkan. Karena kami tahu 2024 itu adalah masa sulit untuk mengubah segala sesuatu. Jadi tanpa adanya perjuangan, ya, tanpa adanya peperangan, tanpa adanya persekutuan di dalam Tuhan, percaya, ya, saudara yang ada sifat marah saat ini, 2024 sifat itu akan semakin meningkat. Kalau saudara tidak pengendalian diri, tidak penguasaan diri, ya. Jadi malam ini dan bahkan sampai besok, ya, perhatikan segala apa karakter-karakter yang ada di dalam diri saudara,
yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak pantas untuk kita pertahankan. Perhatikan itu semua. Kekesalan, ketersinggungan, kemarahan, ya, iri hati, dengki, iri hati, ya. Semua itu harus dipatahkan. Mencintai diri sendiri, ya. Memaksakan kehendak. Semua itu adalah sesuatu hal yang harus dirontokkan, yang harus diruntuhkan, ya. Harus dibuang. Karena jikalau hari ini kita tidak selesaikan, percaya, tahun depan tanpa perjuangan yang berat, sulit bagimu untuk melepaskan semuanya itu, ya. Karena apa? Iblis bekerja dengan sangat giat, ya. 2024, makanya Tuhan katakan tahun kesusahan, di mana manusia akan sulit untuk melepaskan karakter-karakter. Maka karena itu, malam ini, hari ini, lepaskan, buang karaktermu itu. Katakan dalam hati, oh saya memang ada sifat untuk memaksakan kehendak. Saya ada sifat gampang kesal. Saya ada sifat gampang tersinggung. Ya, mohon maaf sebentar. Tegang leher ini. Saya ada sifat gampang tersinggung. Satu contoh seperti itu, ya. Nah, bawakan itu dalam doamu. Tolong Bapa Yahweh, Bapa yang Maha Kudus, lepaskan semua karakter-karakter. Bantu aku Tuhan, berikan aku kekuatan untuk melawannya. Nah, jadi kalau tahun depan ada hal-hal yang memancing demikian, ya. Saudara harus benar-benar penguasaan diri. Jangan izinkan itu berkecamuk. Kalau kemarahan itu datang, perangi dalam dirimu sendiri, ya. Jangan izinkan di saat kamu dimarahi kamu pun menjadi marah. Jangan izinkan, ya. Jangan izinkan di saat ada keinginanmu harus dipenuhi, ya. Jangan izinkan, sehingga kalau tidak dipenuhi engkau pun akan kesal. Jangan izinkan. Sekecil itu pun harus dikikis, harus dihabiskan, ya. Kekesalan, kan itu banyak orang yang memiliki kekesalan, ya. Nah, itu pun harus benar-benar dikikis, dan itu harus ada pengakuan di hadapan Tuhan. Karena jangankan karakter, ya, akan kita hadapi juga masa-masa yang sulit di hadapan kita. Baik dengan sesama manusia, baik dengan pemerintah, baik dengan dunia ini, ya. Nah, semuanya itu akan kita hadapi, ya. Jadi harus dengan apa? Perjuangan, persekutuan di hadapan Tuhan. Di saat kita berjuang, di saat kita bersekutu, di saat kita benar-benar sadar penuh akan seluruh hidup kita, maka percaya, sekalipun sulit itu di hadapan kita, di hadapan dunia, namun kita yang hidup berpaut, yang hidup berpadanan dengan Tuhan, maka semua itu akan mampu untuk kita lewati, ya. Jadi ini bukan masanya khotbah-khotbah kemakmuran, tidak masanya lagi, ya. Saya tidak menghakimi para hamba-hamba Tuhan yang mengatakan tahun 2024, tahun kemenangan, tahun ini segala macam. Imani tahun kemenangan, tetapi dengan apa? Jangan kita katakan tahun kemenangan kalau tidak ada pertobatan, ya. Nah, jangan kita katakan tahun kemenangan kalau tidak ada perjuangan, karena itu akan menjadi kemenangan bagi kita di saat apa? Benar-benar kita berpeluh itu, benar-benar kita bekerja dengan giat, benar-benar kita itu tersalibkan untuk menyalibkan segala kedagingan kita, ya. Mengikis karakter itu bukan hal gampang, saudara. Bukan hal gampang. Jadi di sini kami berdiri bukan untuk khotbah-khotbah kemakmuran, ya. Makanya sampai orang pernah bilang sama saya, ini kok banyak terus, kok nggak ada lah mengatakan kasih Tuhan, kita akan hidup damai sejahtera, kita akan hidup dengan tenang. Saya bilang apa? Kok bahasa seperti itu udah banyak ibu dengarkan dari luar sana. Itu bukan bagian saya diberikan Tuhan, ya. Bagian saya itu perobekan, ya, membongkar karakter-karakter, ya. Nah itu karena apa? Supaya kita tidak dininabobokan, ya. Karena banyak pengajaran-pengajaran Tuhan kita penuh kasih, hanya kasihnya aja yang diingat, ya. Tetapi keadilannya diabaikan, ya. Jadi ada juga beberapa waktu lalu mengatakan, ya, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang murka katanya, ya. Nah, jadi dia tidak menghakimi, ya. Dia Tuhan yang penuh damai sejahtera.
Karena dikit-dikit henis tumorang peringatan, peringatan. Itu terus yang disampaikan ya. Nah akhirnya saya kasih ayat firman. Karena dia katakan yang murka itu kan Lucifer, katanya yang cemburu itu Lucifer ya. Saya kasih satu ayat sama dia menunjukkan kalau dia adalah Tuhan yang murka dan dia adalah Tuhan yang cemburu ya. Nah jadi kita jangan mengingat kasihnya saja. Orang yang selalu hanya mengingat kasihnya di saat dibongkar masalah karakter ya. Nah dia langsung mengeraskan hati. Dikatakan oh Tuhan kan Tuhan penuh kasih. Itu biasanya orang-orang yang di dalamnya masih ada karang-karang itu ya. Jadi sulit untuk dikikis ya. Jadi dinabobokan dengan khotbah-khotbah kemakmuran. Jangan biarkan dirimu seperti itu ya. Pemaksaan kehendak saja pun dosa ya. Jangankan itu. Di saat ada pertemuan ya, saudara mengizinkan orang yang pakaiannya bagus duduk di depan atau beribadah. Saudara pengerja gereja ya, ada yang penampilannya keren ya, ayo duduk di depan. Tapi ada penampilannya sederhana, saudara biarkan mereka bahkan berdiri di belakang seperti itu ya. Itu saja dosa ya. Jadi banyak orang selalu menganggap kalau dosa itu sesuatu yang besar, seperti satu contoh membunuh ya. Nah bahkan saya terlebih membongkar dosa-dosa yang tidak dianggap ya. Apa itu? Ketersinggungan lah, memaksakan kehendak lah ya kan. Ini harus dibongkar. Kenapa? Supaya saudara dan saya setiap hari selalu berjaga-jaga. Setitik noda saja ya akan menodai jubah putih kita, yang akan menjadi penghalang bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah kudusnya Tuhan. Ketersinggungan saudara itu pun bisa untuk menghalangi engkau untuk masuk ke dalam kerajaannya. Di saat saya menyampaikan hal seperti ini banyak yang komplain ya. Jadi kalau seturut dengan apa yang ibu katakan, jadi siapa lagi yang masuk sorga? Sama dengan pertanyaan murid-murid Tuhan Yosua itu ya. Nah, karena Tuhan katakan ya, lebih mudah ya seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus berkata, jadi kalau seperti itu Tuhan, siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga? Ya, tetapi Tuhan menjawab apa? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, jadi masa di saat saya mengajarkan setitik noda saja akan menghalangi jubah putihmu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga ya. Orang pun katakan, jadi siapa lagi dong Bu yang masuk sorga? Itu yang mustahil bagi Tuhan. Artinya perjuangan. Bukan saya katakan sudah saya sempurna, bukan saya katakan saya sudah sempurna atau saya sudah kudus. Tidak, saya pun hidup berjuang. Tetapi janganlah dengan kesengajaan kita melakukan kesalahan ya. Setelah kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran, sudah tahu kemarahan itu salah, nah, kita masih mau menjatuhkan diri kita dari ke dalam kemarahan, ya. Sudah tahu mencuri itu salah, kita menjatuhkan diri kita dalam hal mencuri, kira-kira seperti itulah, ya. Nah, jadi orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang berseru-seru di dalam nama Tuhan dan melakukan kehendak Bapa yang di sorga ya. Bukan hanya yang berseru-seru Tuhan-Tuhan saja ya, tapi mereka yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan, bukan pertobatan sambal, tetapi pertobatan sejati. Karena pertobatan sejati ini tidak akan ada lagi kesalahan yang berulang-ulang ya. Jadi kalau kesalahan saudara berulang-ulang ya, dilakukan sekarang ya, tenang dulu beberapa periode ya, ada lagi balik lagi, itu tandanya belum lepas ya. Dan itu tandanya pertobatan sambal itu ya. Pertobatan sambal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Kemarin saya sudah jelaskan gimana pertobatan sambal. Di saat kita makan sambal ya, pedes banget ya, seru kita memakannya ya. Di saat kita memakannya akhirnya kita sakit ya, atau kepedesan, aku nggak makan lagi, nggak akan ku makan lagi ya. Udah reda dulu rasa pedesnya ini ya. Besoknya ada sajian sambal lagi, makan lagi ya. Pas dimakan kena deh asam lambungnya ya. Nah, nggak ku makan lagi sambal ya.
karena asam lambung udah kena. Setelah si asam lambung ini sudah sembuh, sudah mulai anteng gitu ya kan, lihat sambal lagi, tetap tidak ada penguasaan diri. Ya, dalam hal makanan yang sebenarnya pun harus penguasaan diri saudara ya, supaya tidak berulang-ulang. Nah, jadi pertobatan yang Tuhan mau itu adalah pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu apa? Tidak ada cerita langkah mundur. Ya. Kalau memang jalan di tempat, ada kalanya dia berjalan ya di situ aja, tetapi dia berjuang untuk maju. Tapi jangan sampai mundur, ya. Kalau kita sudah tahu kebenaran tetapi kita melangkah mundur, nah ingat langkah mundur itu langkahnya siapa? Ya. Itu langkah setan ya. Karena di saat dia membidikkan panah-panahnya kepada umat manusia. Nah, langkah pemanah itu waktu di saat memanah maju atau mundur. Ya, pemanah pasti mundur. Ya. Di saat dia mundur dia akan melemparkan anak panahnya, ya, kakinya itu pasti mundur seperti itu. Di saat membidik, ya kan? Jadi langkah mundur itu adalah langkahnya si jahat. Jadi jangan pernah memilih langkah untuk mundur supaya engkau tidak serupa dengan si Lucifer. Bukan Lucy aja, siapa tahu yang bernama Lucy di sini ya. Nah, jadi langkah kita adalah langkah maju. Amin. Ya. Langkah kita itu adalah langkah yang pasti. Pertobatan kita juga harus pasti. Jangan setengah-setengah, ya. Dan jangan suam-suam kuku. Ya. Sekiranya saudara tahu tadi bagaimana waktu Tuhan menyampaikan firman ini. Waduh, sedih banget, ya. Hujan pun deras-derasnya, ya kan. Aduh Tuhan, biasanya kalau sudah sedih seperti ini, hujan pun akan deras-derasnya. Ya, akhirnya kami menyembah. Di saat menyembah, berhentilah hujan ini, ya kan? Nah, jadi kita lanjut. Jadi ingat, yang pertama ini ada 5, ya. Yang pertama tahun kesusahan. Jadi tahun 2024 dan ke depan adalah tahun kesusahan, ya. Nah, jadi yang kedua, tahun perselisihan. Nggak ada enaknya ya. Tahun perselisihan. Tenang saudara, tahun-tahun ini semua tahun-tahun yang baik yang disampaikan Tuhan, ya. Tahun perselisihan. Apa yang Tuhan firmankan tentang tahun perselisihan ini? Tahun-tahun di mana akan semakin banyak pertikaian-pertikaian yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi karena perdebatan-perdebatan di dalam politik, pemerintahan, dan pertahanan dan keuangan dalam negeri, dalam pekerjaan, dan di dalam hubungan antara sesama manusia, hubungan persaudaraan, dan hubungan kekeluargaan. Juga akan terjadi perdebatan-perdebatan di dalam iman kepercayaan yang menimbulkan perselisihan yang membawa kepada permusuhan, ya. Nah, tahun 2024 di mana perselisihan-perselisihan akan semakin besar di seluruh penjuru bumi, bukan hanya Indonesia ya. Nah, jadi di sini dikatakan di mana akan semakin banyak pertikaian-pertikaian yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Pertikaian itu terjadi karena apa? Perdebatan-perdebatan di dalam politik, pemerintahan, pertahanan, ya, dan keuangan di dalam negeri, ya. Dan perselisihan itu juga terjadi, ya, oleh karena perdebatan dalam apa? Pekerjaan, ya. Dan ini juga bisa terjadi di dalam apa? Hubungan antara sesama manusia. Hubungan persaudaraan dan kekeluargaan. Jadi ini supaya kita saling menjaga. Jangan ada roh perselisihan itu, ya. Karena ini berbicara spirit-spirit yang akan besar, ya,
yang masuk ke dalam bumi untuk menyesatkan umat manusia, ya. Jadi sebelum semuanya ini terjadi, Tuhan sudah berfirman kepada kita supaya menjauhkan diri dari semua ini, roh kesusahan, roh perselisihan, ya, supaya dijauhkan daripada kita. Oleh karena itu, di saat ada pertikaian-pertikaian atau perdebatan-perdebatan, ya, langsung ingat, roh perselisihan akan mengintai di seluruh penjuru bumi, ya. Jadi supaya itu tidak menimpa saudara, maka harus sadar penuh lawanmu adalah iblis, ya. Berjaga-jagalah, lawanlah dia supaya ia lari daripadamu. Jadi kalau engkau sudah mulai melihat, ya, mulai antara suami istri, ya, ada sedikit perdebatan atau perselisihan, ya, hati-hati, ya. Nah, antara sesama saudara seiman atau teman-teman, ya, atau dalam pekerjaan, bahkan di dalam pemerintahan, ya, dalam politik, dalam pertahanan, ya, dan juga dalam perekonomian. Perselisihan ini akan masuk. Jadi oleh karena itu, engkau yang mendengarkannya saat ini, perhatikan, kalau tahun-tahun depan itu mulai menghampiri, langsung ingat akan hal ini. Tuhan telah mengingatkanmu supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan, ya, sehingga perdebatan-perdebatan itu tidak akan menimbulkan perselisihan yang membawa kepada permusuhan, ya. Dan dikatakan di sini, bukan hanya dalam pekerjaan, bukan hanya dalam politik, bukan hanya dalam pemerintahan perselisihan itu bisa terjadi atau perdebatan itu bisa terjadi, ya. Tetapi di dalam iman kepercayaan, ya. Jadi perdebatan-perdebatan bahkan di dalam iman kepercayaan, jangankan antara yang beda agama, antara satu agama saja yang berbeda alirannya, ya, ini roh perselisihan itu akan mengintai, ya. Jadi hati-hati. Jikalau engkau merasa pengajaran saudaramu beda dengan pengajaran yang kau terima, hindari perselisihan. Dengan apa? Jangan biarkan engkau jatuh ke dalam perdebatan. Orang di zaman ini, saya lihat, ya, sangat suka dengan perdebatan. Wow. Ya, ini sebenarnya nanti akan ada sesi di mana saya akan menyampaikan untuk persatuan antara umat Tuhan, tidak pandang mau agama apapun itu. Jadi bagi kita, hindari perdebatan-perdebatan terutama antara sesama yang namanya pengikut Hamasiyah atau yang disebut kekristenan, ya. Jangankan kepada agama lain, jikalau kepada sesama agamamu engkau yang berselisih, ya, bagaimana coba? Jadi jangan pernah mengizinkan perdebatan itu diam di dalam engkau, ya, karena Tuhan tidak berkenan dengan perdebatan, ya. Kalau memang kebenaran yang kau sampaikan, supaya orang menerima itu kebenaran, tunjukkan dari buahmu, ya. Gak usah, pokoknya ini, kebenaran ini, segala macam, ini. Gak usah, capek saudara. Tuhan pun menyampaikan firman-Nya, dia tidak pernah berdebat, ya. Perhatikan, di dalam segala perdebatan-perdebatan, ya, yang dilakukan oleh ahli Taurat, apa yang Tuhan lakukan? Ya, santai saja dia menjawab. Bahkan waktu dia mau ditangkap, ya, pernah berselisih hari itu, dia pun pergi meninggalkan. Artinya di sana Tuhan mengajarkan kita apa? Jangan suka berdebat,
Tuhan tidak berkenan, ya. Tuhan menyampaikan firman-Nya, jangan mencuri, jangan membunuh. Tidak pernah dengan tahu ya, jangan mencuri, jangan membunuh, pokoknya nggak bisa. Pokoknya ini kebenaran. Tuhan nggak seperti itu. Jadi saudara juga ngapain ngotot-ngototan untuk memperkatakan kalau kebenaran yang ada pada saudara, kalau buah saudara tidak ada, ya. Tunjukkan kebenaran yang ada padamu dengan apa? Buah roh yang ada dalam dirimu, ya. Karena dengan sendirinya mereka akan melihat di dalam engkau nyata kemuliaan Tuhan, ya. Maka dengan sendirinya mereka akan diberkati dengan kehidupanmu. Mereka pun akan mulai melihat Tuhan yang benarlah yang kita sembah, pengajaran yang benarlah yang kita lakukan. Seperti itu, ya. Nah, jadi jangan pernah jerumuskan dirimu dalam perdebatan-perdebatan, ya. Sama seperti yang dikatakan oleh si Paulus waktu, ya, sesama mereka kaumnya berdebat. Ini yang udah pengikut Tuhan loh, ya. Nah, yang satu katakan kami yang benar, yang lain katakan kami yang paling benar. Mereka sama-sama benar sebenarnya, tetapi ada yang mengatakan kami paling benar, ya. Akhirnya Paulus bilang apa? Ya jangan jadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Seperti itu, ya. Jadi saya sendiri kalau melihat, ya, di sosial media, apalagi ada yang lagi viral-viral, ya, saya tidak usah menyebutkan nama, ya, yang sampai dipertanyakan, ya, dia sebenarnya perempuan atau laki-laki, ya, dia sebenarnya siapa, segala macam, ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jika Engkau mengizinkan hamba-Mu terlibat, hamba akan terlibat. Tetapi jika Engkau tidak mengizinkan, ya hamba akan diam, ya. Tetapi Tuhan tetap memerintahkan saya tetap di dalam jalannya Tuhan, ya. Karena di saat engkau menunjukkan kebenaran, bukan dengan menjatuhkan lawanmu, ya. Jangan pernah lakukan itu. Untuk menunjukkan engkau pemenang dan untuk menunjukkan kebenaran yang ada padamu, jangan kamu lakukan dengan apa? Menjatuhkan lawanmu. Itu aja kuncinya, ya. Nah, karena dengan kamu menjatuhkan lawanmu, di sana kamu sudah kalah. Kekalahan itu di mana? Karena dengan kita menjatuhkan lawan, kita hanya menimbulkan permusuhan dengan lawan kita tadi. Kalau permusuhan telah terjadi, maka kita sudah kalah, ya. Karena yang kita mau capai apa? Persatuan, ya. Jadi dengan kita katakan, oh ini Alkitab yang benar, Kristen yang benar, begini-begini. Bukan saya katakan saudara tidak memperjuangkannya. Ya tetap perjuangkan kebenaran. Tapi seperti yang saya katakan, kita harus berkaca dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai sebelumnya, ya. Saya pernah menasihatkan seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, ya, yang pada akhirnya sekarang, ya, tidak jelas keberadaannya bagaimana dan di luar negeri. Saya pernah mengingatkan supaya jangan menjatuhkan agama lain. Tetapi kalau memang menurutmu kekristenan itu benar, tunjukkan dengan buah yang ada padamu, bahkan kasihi mereka. Supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan itu ada pada dirimu, sehingga mereka pun akan mengikuti apa yang Tuhan yang engkau ikuti. Kan seperti itu aja, simpel, ya. Kalau saya hanya katakan, ya kitab kalian itu palsu, kalau saya contoh katakan seperti itu, ya. Nah, kami yang benar karena tahun sekian. Puji Tuhan saya tidak dikasih teologi, ya. Supaya saya tidak menjadi ahli Taurat yang hanya apa? Pintar untuk berdebat. Jadi saya tidak tahu berdebat dan saya tidak mau berdebat. Itu saja, ya. Nah, jadi saya tidak mau apapun itu. Saya tidak mau berdebat. Kalau sudah ada perdebatan itu, Tuhan suruh saya tinggalkan. Paling saya hanya menyampaikan 1-2 kalimat, ya, atau penjabaran hanya untuk meluruskan sedikit, ya. Dan itu pun saudaraku yang terkasih harus selalu seperti itu, ya. Namun kalau saya jadi menghakimi dia, biar kamu tahu, ya, ya Tuhanku yang benar, Tuhanku begini-begini. Tuhan tidak mau yang seperti itu, ya. Akhirnya apa? Ya, coba kita lihat sekarang ini. Saya malu jadinya, ya. Di saat saya melihat, ya, agama dari seberang pun akhirnya jadi menjatuhkan pribadi Tuhan kita, ya.
Sampai saya melihat ya Bunda Korla pun menertawakan ya di saat dijelaskan pribadi Bapa Roh Kudus dengan anak, jadi tertawa seperti itu. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, ya, berikan umat-Mu hikmat untuk menjabarkan, untuk menjelaskan siapa Engkau. Dan berikan umat-Mu hikmat untuk berkata-kata. Supaya apa? Supaya nama-Mu dipermuliakan. Yesaya pasal 49. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma. Aku telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk menyatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul?
diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan. Tetapi anak-anak ini siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuat Allah Yakub. Yesaya pasal 50. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Yesaya pasal 51. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantarannya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita.
nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan akan kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang, dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang mengharu-birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Terjagalah, terjagalah, bangunlah, hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis, isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuhan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu, yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi, tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu, maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Mana Sorgawi.